Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Beno Arif. Langkah Komisi Reformasi Polri bersama para menteri yang bersepakat menyelesaikan kontroversi penerbitan keputusan Kapolri atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang ini membuka jalan anggota Polri aktif tetap bisa menduduki jabatan sipil melalui pembuatan RPP mengundang kritik keras dari banyak kalangan. Penerbitan peraturan pemerintah itu seperti melempar bola panas soal kontroversi anggota Polri tetap bisa menduduki jabatan sipil ke Presiden Prabowo Subianto. Sementara Kapolri Listio Sigit bisa cuci tangan setelah membuat kehebohan dan dia dianggap membangkang terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu sangat wajar kalau Kapolri itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Presiden, kepada pemerintah, dalam hal ini Menko Hukum Yusril Iza Mahendra karena melakukan penyelesaian kontroversi itu melalui peraturan pemerintah yang secara hierarki lebih tinggi dari peraturan Kapolri. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menko Hukum yang kemudian menarik penyelesaian masalah ini di level yang lebih tinggi, yaitu yang di PP, karena memang kami hanya bisa membuat perpol yang hanya bisa mengatur tentang kepolisian, sementara di situ ada undang-undang lain yang Polri tidak bisa mengaturnya. Tentunya sebagai institusi yang taat hukum, kami tentunya sangat menghormati apa yang nanti akan menjadi keputusan PP, ataukah nanti ada rencana selanjutnya apabila memang itu akan dimasukkan di revisi Undang-Undang Kepolisian. Prinsipnya kami dari institusi Polri akan sangat menghormati hasil-hasil yang nanti akan diputuskan. Terima kasih. Seperti saya sebut dalam konten sebelumnya, Kapolri itu menang banyak dengan keputusan pemerintah itu. Pertama, dia terlepas dari tudingan melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Ya kalau dia nggak melakukan pembangkangan, itu nggak ada alasan lagi untuk dia dipecat. Bahkan tadi kan dia menyatakan dia itu sebagai taat hukum. Masa orang taat hukum kok dipecat gitu ya. Yang kedua, tujuan utamanya tetap mempertahankan posisi anggota Polri dalam jabatan sipil pasca terbitnya putusan MK nomor 114 tahun 2025 itu tetap terlaksana, tetap terwujud. Kalau toh PP nantinya, peraturan pemerintah nantinya tetap dianggap sebagai upaya membangkang atau setidaknya mengakali keputusan dari Mahkamah Konstitusi, maka itu bukan urusan Kapolri Listio Sigit lagi. Yang akan disalahkan ya Presiden Prabowo. Mengapa dia menyetujui penerbitan PP itu, peraturan pemerintah, bukannya kemudian melakukan tindakan tegas, tidaknya menegur atau bahkan mencopot Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sebab ini kalau kita baca-baca di media, media juga ada yang menyebutnya bahwa Prabowo itu bukan hanya menyetujui nantinya ya, karena disusun akan diserahkan kepada Presiden Prabowo, tapi justru itu sebenarnya instruksi dari pembuatan PP itu dari Prabowo Subianto. Tapi saya kira kalau memang seperti itu, pasti bukan Pak Prabowo lah yang memutuskan langsung. Pak Prabowo pasti mendapat masukan dari mereka-mereka yang punya posisi dekat dengan Pak Prabowo atau punya kedudukan penting di pemerintahan, termasuk mungkin Menko Hukum dan HAM, dapat masukan bahwa ini ada jalan keluarnya seperti inilah dengan menerbitkan PP seperti itu. Selain Presiden, yang juga ikut disalahkan publik itu adalah Menko Hukum Yusril Iza Mahendra, yang juga dan ini juga anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, kemudian Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Jimli Asidiki, bahkan anggota Komisi Reformasi Polri, Profesor Mahfud MD. Ini tiga-tiganya adalah para profesor ahli hukum tata negara. Manusia Merdeka Said Didu yang selama ini kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah langsung menyebut tiga nama profesor itu yang dia sebut ini bersekongkol mengakali putusan MK dengan membuat peraturan pemerintah. Melalui cuitannya di akun X, Said Didu mencuit begini, Bapak Presiden Prabowo, Mahfud MD, Prof. Jimli AS, Prof. Yusril Iza _MHD. Yang terhormat, jika keputusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan polisi aktif menduduki jabatan di luar institusi kepolisian tidak final dan tidak binding, selanjutnya Bapak-Bapak mengakali putusan MK dengan membuat PP, kata dia. Kalau memang demikian, maka tiga Profesor Tata Negara yaitu Profesor Yusril Iza Mahendra, Profesor Mahfud MD, dan Profesor Jimli Asidiki menjadi bemper melanggar konstitusi karena jelas-jelas putusan MK bahwa
Jika polisi memegang jabatan sipil harus pensiun. NKRI mau bubar aja, tanda tanya. Mengapa 3 orang profesor itu yang dikritik keras oleh Said itu? Yusril sebagai Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan, yang juga anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, sejak awal sikapnya menghindari konfrontasi dengan Kapolri, dengan menyatakan bahwa soal itu akan dikoordinasikan dengan Komisi Kepolisian. Ini berkaitan dengan terbitnya Perpol nomor 10 tahun 2025 ya, yang memungkinkan itu, atau bukan yang memungkinkan, yang tetap mengatur personel Polri aktif itu menduduki 17 jabatan di kementerian dan lembaga, dan mereka tidak harus pensiun atau mengundurkan diri, tetap menjadi Polri aktif, pangkatnya bisa tetap naik loh. Dan gajinya gimana ya? Gajinya bisa juga double dong ya, gaji di Polri yang aktif dan kemudian gaji di jabatan barunya itu. Sebagai ahli hukum tata negara, biasanya ini kalau saya kan cukup kenal lama dengan Profesor Yusril ini. Pandangan dan analisisnya itu selalu sangat tajam gitu ya, dan bernas gitu. Namun posisinya sebagai Menko itu tampaknya dia harus melakukan kompromi-kompromi politik. Jadilah posisinya ya tidak terlihat sebagai seorang intelektual kampus yang selama ini selalu kritis dan tidak ada kompromi-kompromi. Profesor Jimli Asidiki tampak sekali bermain aman sejak awal dengan memposisikan dirinya di antara kelompok kritis. Namun tidak sefrontal Mahfud MD. Jimli misalnya pada mulanya menyebut bahwa presiden bisa membatalkan perpol tersebut. Pernyataan Profesor Jimli benar karena secara hukum presiden bisa menerbitkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang membatalkan atau mengubah peraturan polisi itu, peraturan Kapolri itu. Itu pernyataan pertama dari Profesor Jimli ya, dan kemudian nanti dia menyebutkan ada cara lainnya, yakni dengan apa menggugatnya ke Mahkamah Agung. Nah, untuk catatan saya untuk yang pertama tadi itu, poin pertama dari Profesor Jimli, secara politis kan sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Ini kalau mau ya Presiden Prabowo, yakni memerintahkan Kapolri mencabut dan menarik kembali Perpol tersebut, atau kalau mau langsung jalur keras ya langsung dipecat Kapolrinya. Kalau nggak mau juga memecat, dia ditegur secara keras lah. Kemudian diminta untuk mencabut perpolnya tadi. Nah, bagaimana cara yang kedua yang saya sebutkan dari yang diusulkan oleh Profesor Jimli tadi, atau disarankan oleh Profesor Jimli? Dia menyatakan pihak yang tidak setuju. Ini catat ya, Pak Jimli menggunakan kalimat pihak yang tidak setuju. Artinya Pak Jimli mencoba netral dalam hal ini. Padahal dia sebagai Profesor ahli hukum tata negara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dia paham betul sebenarnya apa yang terjadi saat ini. Nah, menurut Jimli pihak yang tidak setuju bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai ahli hukum tata negara, pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Jimli bahkan memberi clue kelemahan dari Perpol ini yang memungkinkan kalau digugat di Mahkamah Agung itu pasti dimenangkan. Karena di situ tidak menggunakan kalimat menimbang dan mengingat putusan MK. Karena sesungguhnya peraturan Kapolri itu kan diterbitkan merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan clue Jimli tadi itu memberi jalan, ini gampang ini Perpol ini digugat dan dibatalkan. Ini kalau cara berpikirnya murni hukum ya. Tapi kan kita tahu ada putusan-putusan yang terkait dengan politik di sini. Nah, setelah rapat internal Komisi Percepatan Reformasi Polri tanggal 18 Desember, Jimli itu secara tegas menyatakan bahwa tidak ada lagi penugasan baru Polri di kementerian dan lembaga setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Ini sebenarnya pernyataan ini juga memberi ini dualisme dalam cara pandang. Yang pertama tentu saja ini bisa kita tafsirkan berarti yang sebelumnya yang sudah menjabat tidak ada masalah, karena ini dia berdasarkan tidak ada lagi penugasan baru, kalimat itu ya. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa dia menyatakan bahwa oke, yang sudah menjabat nggak apa-apa, tapi nggak ada lagi yang baru. Itu sebenarnya pernyataan Pak Jimli harus ditafsirkan seperti itu. Namun sekarang dia sepakat menerbitkan peraturan pemerintah, tapi dengan isyarat yang sangat kuat. Justru ini nantinya peraturan pemerintah itu akan memperkuat materi peraturan Kapolri yang memungkinkan para personil aktif Polri menjabat di jabatan sipil, dan itu diatur dengan menggunakan PP. Peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintah itu kan tinggi secara hierarkinya ya, di bawah aturan-aturan dia, di bawah undang-undang, tapi dia di dalam peraturan itu paling tinggi hierarkinya. Bagaimana dengan Mahfud MD? Mahfud MD tadinya itu sangat keras ya. Tapi setelah pertemuan dengan pemerintah itu kok Pak Mahfud MD juga tampaknya tidak ngotot lagi dan sepakat penerbitan peraturan pemerintah.
Bagaimana dengan Presiden Prabowo Subianto? Dengan mengambil alih isu itu, yakni dengan cara pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah, untuk sementara Presiden Prabowo bisa menghindari tekanan publik untuk memecat Kapolri. Ini kan dilema berat buat Presiden Prabowo. Kalau tidak memecat, dia akan terlihat publik sangat lemah. Presiden masa ada apa Kapolrinya atau anak buahnya membangkang terhadap konstitusi dibiarkan saja, apalagi ini bukan pelanggaran yang pertama karena sebelumnya kan Kapolri juga banyak dikritik melakukan insubordinasi atau melawan keputusan atasan dengan membuat komisi reformasi internal sebelum Presiden Prabowo mengumumkan siapa tim yang akan ditunjuk. Jadi sebenarnya memang tidak ada alasan lagi untuk tidak memecat Kapolri. Tapi kalau kemudian Kapolri Listio Sigit dipecat, pasti akan sangat mengganggu relasi antara Prabowo dengan Kapolri dan juga dengan patronnya, ini yakni mantan Presiden Joko Widodo. Namun setelah nanti ini diputuskan dibuat PP, sesungguhnya semua beban dari Kapolri terlepas. Dan bola panas yang tadinya dilempar oleh Listio Sigit sekarang sepenuhnya ada di tangan Pak Prabowo. Ini lama-lama kalau nggak bisa mengelolanya dengan baik bisa terbakar ini. Sinyal kuatnya bahwa Polri, personal Polri aktif itu masih tetap menduduki jabatan sipil seperti yang diatur dalam Perpol dan kemudian akan diganti oleh PP, itu setidaknya kita bisa menyimak dari pernyataan Profesor Yusril Iza Mahendra sebelumnya pada jumpa pers bersama pertemuan antara Komisi Reformasi dengan pemerintah, juga dari Jimli Asidiki, dan pada hari Ahad kemarin Profesor Yusril Iza Mahendra itu juga membuat keterangan tertulis. Dia menjelaskan PP itu nanti menggantikan peraturan polisi yang tetap memberikan peluang Polri menduduki jabatan sipil. Dan hal itu perlu dilakukan sebelum terbit Undang-Undang Polri baru yang akan dibahas oleh Komisi Kepolisian dengan model Omnibus Law. Menurut Yusril, pemerintah memutuskan untuk menerbitkan peraturan pemerintah guna mengatur penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Sekali lagi, perhatikan ini ya, artinya sudah jelas bahwa pemerintah PP tadi akan mengatur penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Jadi dilakukan itu alih-alih melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kan banyak yang mengkritik, harusnya tunggu dulu dong ini sampai revisi Undang-Undang Polisi. Kenapa mesti kok terburu-buru sekarang dibentuk PP gitu ya. Nah, menurut Yusril, langkah ini diambil untuk mempercepat kepastian hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan mengakhiri polemik Perpol nomor 10 tahun 2025. Clear ya. Jadi ini mengamankan Kapolri ini ya. Yusril Iza menjelaskan bahwa efisiensi waktu menjadi pertimbangan utama Presiden Prabowo Subianto dalam memilih instrumen hukum ini. Nah, ini nggak salah media menyebutnya bahwa ini adalah instruksi presiden karena tadi disebutkan oleh Pak Yusril, efisiensi waktu menjadi pertimbangan utama Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini sebenarnya sudah dikonsultasikan dengan presiden. Pemerintah saat ini fokus menuntaskan problem pasca putusan MK dan polemik terhadap Perpol nomor 10 tahun 2025 agar tidak melebar. Penyusunan PP jelas akan lebih cepat dibandingkan menyusun undang-undang, kata Yusril. Ini keterangannya kemarin dari Ahad tanggal 21 Desember. Yusril memaparkan bahwa pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang ASN, telah mengamanatkan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP. Catat ya bahwa Undang-Undang ASN ini tidak hanya mengatur soal Polri tapi juga TNI. Ini kutipan lanjutan dari Yusril. Selain itu, meski pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Polri tidak secara eksplisit memerintahkan pengaturan lewat PP, Yusril menekankan bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki kewenangan menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. PP ini yang nantinya akan menata ulang apa saja jabatan yang dapat diisi oleh anggota kepolisian yang mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasca putusan MK. Ini sekaligus akan menggantikan aturan Perpol nomor 10 tahun 2025. Nah, bagaimana dengan soal revisi Undang-Undang Polri agar selaras dengan Undang-Undang TNI? Karena Undang-Undang TNI kan lebih dulu revisi dan jelas mengatur penempatan jabatan TNI sipil. Nah, Yusril menyatakan bahwa keputusan tersebut sangat bergantung pada rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai oleh Profesor Jimli Asidiki. Ini dibuang lagi nih persoalannya ke Komisi Reformasi.
Apakah ke depan Undang-Undang Polri akan diubah atau tidak, itu tergantung pada hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri dan kebijakan Presiden setelah menerima rekomendasi tersebut. Saat ini proses perumusan PP telah berjalan sejak 2 hari lalu di bawah koordinasi Kemenko Kumham IMIPAS dengan melibatkan Kementerian Pan-RB, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum. Pemerintah menargetkan aturan ini dapat disahkan dalam waktu dekat. Diharapkan paling lambat akhir Januari 2026 PP tersebut sudah dapat diselesaikan. Jadi sepenuhnya ini semua ada PP-nya ada di tangan pemerintah ya, memang begitu. Bagaimana soal pernyataan Pak Yusril ini? Saya membaca di media Indonesia ya. Ini memang tidak langsung terkait dengan pernyataan Pak Yusril, tapi ini cukup menarik karena relate ini ya. Ini media Indonesia mewawancarai Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UKSW Salatiga. Ini Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga ya. Namanya Umbu Rauta. Dia menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menyusun peraturan pemerintah guna menyelesaikan polemik Perpol nomor 10 belum menyentuh akar persoalan. Justru kata dia langkah itu bersifat tambal sulam dan tidak komprehensif secara hukum. Umbu menjelaskan bahwa jika dicermati secara utuh pasal 28 Undang-Undang Polri sebenarnya tidak mendelegasikan pembentukan peraturan pemerintah terkait pengisian jabatan sipil oleh anggota kepolisian. Roh atau semangat Undang-Undang Polri tidak membuka peluang keterlibatan anggota Polri dalam jabatan sipil atau luar kepolisian, kecuali mereka mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dari dinas kepolisian. Terkait wacana penggunaan pasal 19 ayat 4 Undang-Undang ASN seperti yang dikatakan oleh Pak Yusril, ini yang diharapkan nanti sebagai payung hukum pembentukan PP tersebut, Umbu menilai hal itu tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, delegasi dalam Undang-Undang ASN mencakup prajurit TNI dan anggota Polri secara kolektif, bukan spesifik hanya untuk kepolisian. Dan kemudian dia membandingkan dengan kondisi TNI yang saat ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Dalam aturan baru tersebut, keterlibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil termasuk ASN telah diatur secara eksplisit dalam pasal 47 ayat 1, termasuk kewajiban mengundurkan diri atau pensiun jika menduduki jabatan sipil tersebut. Waktu itu seingat saya ada berapa? Ada 14 ya jabatan sipil yang dibolehkan diduduki oleh anggota TNI. Oleh karenanya jalan keluar yang tepat, konsisten dan komprehensif untuk menyelesaikan polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ya mengubah pasal 28 Undang-Undang Polri dengan membentuk pengaturan seperti desain dalam pasal 47 Undang-Undang TNI. Nah, tapi persoalannya kata Pak Yusril, kalau undang-undang kan terlalu lama gitu. Ini mau cepet-cepet lah gitu supaya aman polisi menduduki jabatannya gitu ya. Jadi apa yang bisa kita baca dari ribut-ribut penerbitan Perpol dan kemudian keputusan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah yang akan menerbitkan peraturan pemerintah yang juga disetujui oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri, termasuk juga sebelumnya soal heboh keputusan Kapolri membentuk Komisi Reformasi Internal mendahului pemerintahan Prabowo. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak cukup serius melakukan reformasi Polri. Kalau toh awalnya bersemangat dan memanfaatkan momentum unjuk rasa besar pada bulan Agustus yang berakhir dengan kerusuhan, ini digunakan untuk momentum yang tepat melakukan reformasi Polri sebagaimana yang diharapkan publik. Akhirnya masuk angin juga karena harus melakukan kompromi-kompromi di level elit politik. Pada akhirnya seperti tesis awal saya sebelumnya, setelah tim reformasi dibentuk dengan anggota mayoritas berlatar belakang Polri, termasuk Kapolri yang aktif saat ini, Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya jangan terlalu berharap banyak bahwa akan ada reformasi Polri. Penting mengingatkan kalau sekarang Komisi Reformasi itu masih tetap bekerja dan ada orang seperti Mahfud MD, dia itu hanya sendirian berada di Komisi Reformasi. Kalau kita sekarang melihat Pak Mahfud MD melakukan safari, bertemu dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kunjungan ke berbagai perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia, itu haruslah dilihat sebagai upaya dia untuk meminta tolong agar di-backup oleh publik. Dia nggak bisa sendirian. Karena ketika berhadapan dengan kekuatan besar di internal Komisi Reformasi, dan kekuatan yang lebih besar lagi di kelompok status quo di dalam pemerintahnya Prabowo, ya Mahfud MD juga tidak akan berdaya. Konsekuensinya dia harus siap menghadapi hujatan, termasuk disebut sebagai intelektual kanebo. Ini istilah yang populerkan oleh manusia merdeka Said Didu. Dan juga kalau dia tetap ingin ngotot, yang nggak ada gunanya karena dia sendirian sekali lagi.
Begitulah realitas hidup kita di negeri Indonesia tercinta itu hari-hari ini. Bukankah agama juga sudah mengajarkan kepada kita ya, jangan pernah berharap kepada manusia karena dipastikan akhirnya akan berakhir dengan kecewa. Ini saya kutipkan ini pernyataan dari Sayyidina Ali ya. Ini salah satu khalifah yang dianggap paling cerdas dan dia adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Beliau dikutip pernah menyatakan begini, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Jadi ngapa kita mesti berharap kepada manusia lagi, termasuk kepada para pemerintah. Sekarang ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya Arif Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.